Walau kata salamun anyar teko fil maksubi ing dalem barang kang den gosok. Ki pati beda. Apa naksun brand anu kerugian, kekurangan, cacat. Yasri kang brente apa naksun ila talafi maring rusak. Bian juila kran gambrenton, bian jala kran gambrenton dadiaken sapa gosip al khintota ing gandum dadiaken harisatan ing jenang wasamina lan keju wadaki lan gelepung didadekno asidatan ing jenang. Yo fakat talifi hukumi koyo dene kang ngerusakaken li israfi krana mar ini hadasa al naksun ya yasri ala talafi ngatasi rusak fayazman mongko nempui sapa si gosip utawa mutlif badalahu ing gantine maksud. Niki padha karo napa niku jenenge yang terjadi di dalam masyarakat kita ketika ada orang mati ninggalno cah yatim terus bondone cah yatim gawe slametan. Lah sing digosok kan duduk sego. Beras cah yatim utawa duit atau beras itu, beras atau duit. Niku wis digawe tuku beras wis dimasak. Enggak bisa itu dikembalikan nang cah yatim. Wong wis wong wis dadi sego apa disimpen sesuk ya mambu. Lah iki bagaimana? Apa ganti sego ya ora, tak kena ganti sego. Nah lalu bagaimana? Teng mriki sing gosok atau sing rusak niku wau berkewajiban ganti bahan utuh. Kalau sing diambil niku mang beras atau gandum 5 kilo ya ganti beras 5 kilo, tidak boleh barangnya niku dikembalikan. Kenapa gak kira dikepalekno? Walaupun niku regane larang misalnya. Karena li israfi ala talaf. Gak kira dipalekno mergo mendekati. Arti asraf niku mareki. Mareki itu mendekati, bahasa Inggrisnya meh. Meh rusak, ngono lho. Lah ya meh. Lah sampeyan ora ero bahasa meh. Meh niku kurang saiti. Nah, berarti kalau di situ wajib mengganti otomatis. Harisah, jenang, asidah, ya jenang tepung karo samin niku jenenge asidah, niku padha jenange. Nek kaya kita niku ana jenang bubur, ana jenang ana bubur iki padha ae jenenge. Padha jenange. Ana jenang grendul, ana jenang susum. Lek daging kon niku dadine sum-sum. Grendul ya nggih. Oh ngoten nggih. Tapi lek tak nggih, tapi dadine ngono kae. Ana grendul niku gaplek. Telo.
Lah lek kaya ngeten berarti jenang iku milik sing gosok utawa sing rusakno. Dengan demikian berarti kalau memang ada orang gosok barangi cah yatim misalnya gabah atau beras terus wis dimasak, sego iku milike sing gosok, duduk milike cah yatim maneh. Lha nek ngono digawe selamatan halal lah, masalah. Kula dihalalno akan menjadi masalah berarti oleh gosok ora. Ya tidak apa itu namanya masih diarani milkun dhaif. Ora kena ditasarufno sadurunge ganti. Sadurunge ganti gabah atau beras gak oleh ditasarufno. Berarti lek gak diganti, lek gak ditasarufno, ini akan terjadi tadyiul mal. Perlu dipertimbangkan. Ala saiki gak iso ditasarufno sementara dia tidak memiliki gabah untuk ganti. Terus gak oleh disedekahno, opo ora tambah mampu. Lek mampu ora dadi mubazir, wong wis dadi jenang kabeh. Iki piye? Lha iki perlu dipertimbangkan kaya ngeten iki karena tadyiul mal bil aku tadyiul mal sing gorokane paedhai. Niki ada dua wajah nggih panggah gak oleh kongkon gak oleh ngijol gak oleh nasarupno sadurunge apa namanya sadurunge diganti. Mulane teng mriki diaturaken ten jerone falaisa talifan hakikatan fayamliku al-ghasib milkan muro'an, tapi bukan diarani rusak secara hakikat sehingga menjadi ghasib dengan milik yang dilindungi. Fala yajuzu lahu atasarufi walau bi'aklin hatta yarudda badalahu wa in khofa talifahu bil kulliyati. Wah niki sing keras ngeten niki. Walaupun toh nanti lek gurung diganti iki gak dipangan, akan rusak kabeh wong jeneng umure gur pirang jam. Sego mana segone lemes malah wis 12 jam dah. Gampang 24 jam. Lah lek wis masak akeh, yo apa yo entek. Mungkin gak dipangan gak oleh. Apa ora mubazir kabeh. Dhek diwajibno ganti secara total, barangi dibiarkan rusak, apa rapi disedekahno. Nah ini ya. Nah niki lho lek fikih niki kudu pandangan teng mriki. Kalau panjenengan jumut wis dikene tetep gak oleh falaya juzu lahu atasarufi walau bi aklin hatta yaruda badalahu. Ini akhirnya menjadi korban pelanggaran dua hal. Siji pelanggaran ghasab, nomor loro pelanggaran tadyiul mal. Nggak boleh tadyiul mal niku bila faidatin nggak oleh. Mulane khilafan li ba'dihim saja. Lek cara ba'dihim oleh wis dipangan gak apa-apa. Bidalile masaraha bi syekhuna mimra wa ghairu min tina'il akli minal kawari al madbukhah wa in juwilat ahyanu malakiha li annahum maklumun kaya bin amal mustarika. Kalau menurut Imam Romli tidak diperkenankan untuk makan dari
napa niku jenenge kikil sing dimasak. Sikil-sikil sing dimasak walaupun tidak diketahui sing pemiliknya disebabkan walaupun toh walaupun toh tidak diketahui pemiliknya. Kenapa? Karena pemiliknya itu maklumun, diketahui. Gak diketahui bagiannya pemiliknya tertentu, tapi ya karena pemiliknya wis tertentu, gak oleh. Ini berarti ambal al-mustarika, bondo sing mustarek. Niku juga demikian bondo sing mustarek. Kita tidak boleh mengambil walaupun toh nanti akan terjadi rusak. Wah, niki kabotan. Nah, sedangkan pendapat yang mengatakan karena takhatir tadi ulmal berarti itu untuk baitul mal. Lam yasbut anhu, gak iso jaran tidak baitul mal wong iki pemiliknya boleh. Nah, ini memang dilematis. Kalau kita perbolehkan, akhirnya akan bisa mengakibatkan diperbolehkan makan hartanya orang-orang zalim. Aku bolehnya makannya orang-orang zalim pada hartanya orang lain dengan cara dimasak. Padahal wala qaila bihi. Ini kalau memang nanti tidak diperbolehkan dimakan, ini akan terjadi tadi ulmal. Kadung dimasak undangane 1000, sono berkati kabeh terus gak oleh digawe undangan, gak ada apa. Iki rusak kabeh dibuang. Kepura haram. Tapi kalau kamu perbolehkan makan, akhirnya bisa dijadikan solusi untuk menghalalkan barangnya orang lain, diambil dimasak duluan. Biar akhirnya halal kan gitu. Ini juga batil, tidak ada legalitas untuk makannya barang orang lain dengan cara dimasak terus menjadi halal. Ini dilematis nih. Wala qaila bihi, tidak ada yang berpendapat bahwa hartanya orang lain boleh dimakan. Halal dengan cara dimasak gak enek. Sopo berpendapat niku? Wa ma nukila anil Hanafiyah min annahu idza tasarrafa al-ghasib bil maksub bihi bima yuzilu ismahu malakahu kadam khilkhan khintah wa khubzid dakik angkarau ashabuna asadda ingkarin. Wah, enek pendapat Hanafiyah. Pendapat Hanafiyah bahwa barang yang sudah dimasak tadi, ketika sudah hilang namanya, yang dimasak, yang dicolong niku gandum atau beras, namanya sudah ganti jenang, sudah ganti nasi. Apa mana nek wis diadai ganti berkat. Niki sudah dimiliki oleh orang yang gosok menurut nukilan dari sebagian Hanafiyah. Kata bekhil khintoti seperti gandum wis dimasak. Nah, pendapat ini angkarahu ashabuna asyadda ingkarin, ma'asyirat ulama Syafi'iyah enggak gelem. Ingkar banget karo dawuhe Hanafiyah sing kaya ngono. Wis moh. Lah iku akhire malah dadi melegalkan makan hartanya orang lain dengan cara dimasak aja. Wasop sapi, wasop pedes belek. Semua jadi halal. Nah, makanya enggak mau dari ashabina. Wa nukilan batil Hanafiyah ingkaru aidon. Waduh, jadi memperkuat. Yo enak sebagian Hanafiyah yo gak gelem pisan. Wah, itu gak bisa itu akhir melegalkan untuk makan hartanya orang lain dengan cara dimasak itu. Faraji'u
La fayam liku al-ghasib qala Syekhuna Imran Walidin al-Khatim inna kalam al-asab mabrutun fil misli faqat liqati bi anau lau jaroha abda jirohatin abdan jirohatan biqati yaqta'u bi mauti biha wa matabi'a anau bakin ala milki malikihi wa yalzamu tasisu wa inam yalzamu al-jarih qimatu faqat. Maaf sebagaimana yang tadi pindah kepada miliknya kepada yang gosip itu berlaku hanya dalam barang yang misli, ada persamaannya, ada gantinya. Kalau yang digosip itu adalah barang yang mutakawam seperti abdun itu mutakawam, wedus itu mutakawam, sapi mutakawam. Beleh sapi ini tonggo, beleh sapi ini, beleh wedusnya tonggo, ini tetap daging sapi milik yang ya punya sapi. Terus yang beleh wajib ngijol. Lah ngijol ini piro? Nah, iku mau rada malah dipertoaji daging karek rega piro niki yo merugikan. Kok merugikan? Lah kemarin duit daging samene kae ora duwe hajat apa-apa, pokoke mangan daging. Kan gitu. Nah, mulane kata dikongkon ganti niki. Wa inna ma yalzamu al-jarih qimatahu faqat. Lek kimai dengan cara utuh ngono penak pun. Nanti cara wedhus yo ganti wedhus, iwak yo tekku. Nah niki saya tidak pernah mengatakan ini yang adil karena memang hukumnya koyok niku mang. Niki rada penak untuk menjerakan kepada yang gosip, kepada yang merusak, ben gak baleni. Jadi cara nanti di rumusna hukum niku alasannya bukan karena merugikan tapi karena zajrun. Zajrun itu biar dia tidak mengulangi lagi. Alasannya kayak abdun itu sih tetap miliknya sayyidnya, yang sehingga sayyidnya wajib tajhiz. Cuman juga dirot maneh. Wa fihi nadhurun wadihun. Ini masih perlu ditinjau kembali karena kalau memang abdun itu kalau memang abdun itu tidak menjadi qayyid itu enggak apa-apa. Tapi kalau menjadi qayyid ya anak ilam yakunal qayyid al abdu qayyidan fa dhahirun. Kalau abdun itu tidak menjadi qayyid itu zahir. Kalau tidak wajib ihtisadul hukmi bihi, hukum ini ya khusus nangge abdun toh, atau dengan perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari pemilikan dengan cara dipateni seperti khimar kan akhirnya menjadi batang, bihol menjadi batang. Tapi kalau masalah nyembelih wedhuse tangga utawa untane tangga, fala yasu al-qol bi baqai ala milki maliki, tidak bisa itu kemudian dihukumi menjadi miliknya malik yang seperti saya katakan tadi rugi maliki. Jadi ketika ada orang yang boleh wedhuse panjenengan terus akhirnya wedhuse ndak miliki aku bedagingnya miliki panjenengan, rugi panjenengan. Wong kan ngijoli terus kerto hajine. Ya bener kena kerto hajine kaya gak rugi, tapi gak kaya boleh wedhus, gak kaya boleh sapi. Wong mana iki lek wedhus cilik ngono kuwi lek wedhus akeh. Sing dibeleh sapine akeh. Kate kaya apa? Dipangan bendina digendeng ya ora nutut.
Lah kalau seperti ini bagaimana? Fala yasal ke baqi ala milki maliki wa takrimil ghasib matau didadau fil gharmi. Karena kalau nanti masih menjadi miliknya pemalik dan ghasib atau mengganti, malih penggantiannya ini lipat. Fal wajhu anal ghasib la yamliku wa la yalzamuhu illa ursun aksi faqat. Sing pas jarine niki ghasib tidak memiliki barang tersebut berarti menjadi miliknya malik. Kemudian ghasib tidak kewajiban kecuali hanya mengganti kekurangannya. Berarti kekurangannya bagaimana? Lek asale niku regane 20 juta terus setelahnya dibeleh dagingnya ku payu 5 juta misalnya ya ganti 15. Nah, ganti 15 terus mari ngono dhek mari sugih daging piye iki ya dolen. Paham nih. Niki lho hukum fikih niku banyak kejanggalannya yang kayak semacam ini perlu ditinjau kembali, karena di dalam hukum muamalah yaitu hukum yang mengatur antara antara hubungan manusia satu dengan yang lain, itu yang terpenting. Tidak boleh merugikan kepada orang lain. Tidak boleh pula menasarapkan dirinya kalau menasarapkan miliknya sendiri kalau akan merugikan kepada orang lain. Memang orang itu merdeka untuk melakukan punyaannya sendiri, menggunakan sebebasnya. Tapi ketika akan mengancam merusak kepada orang lain, merugikan kepada orang lain, yo harus dicegah. Seperti sekarang barusan itu sebelum pandemi ada namanya sound system, jor-joran sound system. Itu haram. Walaupun miliknya sendiri ketika mengganggu tetangga. Karena katanya lomba sound system yang ngali ya kono di lapangan atau di sawah atau di alas silakan. Gak boleh kita mengganggu tetangga, haram nih. Mosok salonan haram, bukan salonane sing haram, kok nggangune iki lho. Kadang-kadang nyepot jantung bareng kali. Lha teng niku lho sing anu, gak oleh ngoten niku walaupun miliknya sendiri. Yang kemudian kalau dirumuskan itu seperti rumusan Ikang Kaji. Dilarang melarang kesenangan orang asal tak mengganggu lain orang. Lha niku kemerdekaan niku batese Kang Kaji niku lek ngrumusaken. Kang Kaji Umairama kan ngoten to. Pengembalian masalah yang tidak, yang lebih maslahati. Terus kedua-duanya niku ya bisa perjanjian dengan cara tarodin. Itu kalau memang sama benehnya. Yang repot kalau yang diambil miliknya orang ya anak yatim, tidak bisa dipitung. Wa fi qaulin yaruddu ma'a ursin naksi. Jadi kalau kakak tali berarti payazmanu badalahu mimisrin au kimatin, kudu ngedai ganti. Menurut kaul yang kedua tidak usah ganti, cukup mengembalikannya dengan ganti rugi. Berarti kalau menurut kaul yang pertama, ketika gosok kambing, gosok terus digawe gule, gosok sapi digawe rawon,
gosok jagung digawe jenang. Ini menurut pendapat yang pertama harus mengganti dan barangnya itu menjadi miliknya yang gosok, tapi kesimpulannya tidak boleh ditasarufkan sebelum mengganti. Baru oleh setelahnya mengganti. Karena apa? Karena dilema. Nah, kalau nanti kita perbolehkan akan terjadi pendapat memperbolehkan menjual, memakan barang orang lain dengan cara dimasak. Tapi kalau tidak diperbolehkan akan terjadi tadyiul mal. Ya nek sing digosok akeh dadi sego kabeh ora disedekahno ora bosok kabeh. Sehingga perlu dipertimbangkan. Ternyata ya nek pendapat sing memperbolehkan dia dimiliki berarti boleh dimakan, pendapatnya Hanafiyah, dan itu pun ditentang oleh Ashabus Syafi'i. Berikut dari Ashabus Hanafiyah pun juga banyak yang nentang. Cara panjenengan kira-kira milih sing di kadung niki. Lek durung ya aja. Umpama panjenengan dijalui hukum lan ngukumi milih ndi? Cara Abu Hanifah Hanafiyah niku ya ana negatife, ana nisa aku positif, ada salafiyahnya, ada ijabnya. Salafiyahnya akan berdampak menghalalkan barangnya orang lain dengan cara memasak. Ijabiyahnya kalau diperbolehkan dimiliki, tapi dosa tetap. Ini akan menjerahkan kepada yang gosok. Ada. Wa fi qaulin yarudu misalnya rudu balekaken sapa gosip ing maksud sing talaf utawa al mutlaf lek cara tapi al-dhamir bil dhamir. Iku rujuke gak enak, ora usah mulai. Ma'ursin naksi sertane kekurangane, sertane nambali kekurangan. Yang ini kalau gosok sapi dibeleh terus harganya 20.000, ketika dibeleh tinggal 5.000, ganteni 15.000 dan daging diberikan pemilik sapi. Akhirnya malah jadi mayoran ya. Gak waktu kurban mayoran. Wa fi salisin yatakhayyaru bainal amrayni. Dalam pendapat yang ketiga, dalam kasus yang ketiga, niku yatakhayyaru bainal amrayni. Contoh hati Aisyah, kangkon milih di antara dua perkara. Wabi salisin dalam pendapat yang kedua ketiga. Adilek pendapat yang pertama kongkon ganti total dan barang menjadi miliknya. Pendapat yang kedua disuruh mengembalikan ganti ruginya. Pendapat yang ketiga, Malik diperkenankan untuk milih satu dari dua. Pendapat keempat, ya tahir Malik bainahuma. Malik bisa memilih antara mislun dan kimah. Qala bi syarhi syahir wa huwa hasanun. Ini pendapat yang bagus nih. Wis Malik iki kon milih. Ya nek Malik iki beneh, cah yatim. Wah. Ya sing kon milih Malik kok memilih sing aslah, sing lebih maslahah. Sing lakoni ya anu waline. Wa malaya sri bitalabi yajibu ursuhu wa qad taqaddama.
Kalau memang masih durung diwaca. Wa ma utawi perkara la yasri kang ora mbrentek apa mah. Pitalapin dalam rusak iku wajib apa rusuhu tambelane mah. Wa kota kali teman-teman dadi dingin apa yajib rusuhu. Kalau memang kerusakan itu kerusakan yang tidak merentek menjadi talab, ya rusak, sandal ya rusak, motor ya rusak, ngono ae. Ora terus marakno entek ora. Lah niki pun sepakat tidak ada permasalahan, wajib urusunnya. Urusune nggih napa? Ya nika ngau diaturaken ya ana wong gosok sandal, ya ana wong gosok barang harga 10.000 kemudian atau baju terus kemudian karena harganya murah mudun akhirnya menjadi 1.000 dan ternyata setelahnya dinggo amoh karena 500 wajibnya ganti berapa. Ini ada yang mengatakan separuhnya 10.000 berarti 5.000 pun saking niki wonten sing ditanggotaken. Niki walau jana niki nggih mahali gitu niku. Memang maknane wis lengkap lho. Bi anja ala kintotan harisatan ing jenang. Wasamina lan dadekno ing samin watakiko asidatan ya ing jenang. Asidah. Lek ngono fakat talibi. Niki khabar dari Bakat talibi itu jawab dari walau hadasa. Nanti ketika jumlah yang tidak bisa dikasih tidak bisa menjadi jawab karena jumlah ismiyah itu harus bersamaan dengan fa. Litil witial fa wujuban ulifa ama kamah mayakum min syai'in wa fa litil witil wujuban ulifa. Lah sing gak iso didadekno syarat gini ku ana 8 ana 7. Gini ku ismiatun to rabiatun nabi jamid wabilan nabi kot nabisin wa tanfis. Bakat tarif israfi krana pareke naksun toma kemana koso barang sing rusak maka dasa kene min mislin saking alat tarapi ngatasi rusak bayat manun mengkon nganton buana sapa mutlif to wasib batal ing gantine mahadasa wa bi qaulin yarudu balekna sapa mutlif ing mahadasa ma'ur sinaksir tani tambelani kekurangan wa bi salisin ing dalam qaul salis ya takhayyaru kena akan kena milih ayat khayyaru bainal amrayni ya khayyaru kena milih sapa si malik bainal amrayni dalam antarané perkara loro ini quratul misli utawa kimah quratul misli utawa nika mang ganti awal ganti kabeh tapi barang menjadi miliknya wasib dengan milkul ghaib wa bi rabiin kal papat ya khayyaru al malik bainaguma ing dalam antarane mislun wa qimah. Qala bi syarhi ngoten. Ya takhar malik bainahuma ing dalam antarane amrain. Ing dalam antarane amrain. Bahwa hasanun wa malam yasli sithik wa mampun wis diwaca wa malam yasli. Nggih pun Allah alam syabab wal khata' al jannah.